pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Apa yang ada sekolah nggak? Yang hadir? Ada Siapa saja? Pak Jiri, Ilham. Pak Jiri dan Ilham, ya udah. Untuk kelancaran kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Bapak minta coba ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita udah berdoa ya. Sekarang kita lanjutkan untuk supaya lebih semangat. Coba kita suarakan iya sekolah kita, ya. Ya, mulai. SMP 1 Sinangkerta. SMP 1 Sinangkerta. SMP 1 Sinangkerta. Insya Allah pasti bisa. Nah. Ya, baiklah, kita mulai ya. Di pagi hari ini Bapak akan membahas mengenai wawasan kebinekaan global. Yang mana materinya adalah sekolahku yang damai. Nah, itu. Sekolahku yang damai. Sebelum ke materi mengenai sekolah yang damai ini, ada beberapa capaian atau tujuan pembelajaran ini. Di antaranya, ya, siswa mampu menganalisis apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua, siswa mampu menganalisis apa saja kekuatan yang dimiliki di sekolah. Jadi dua ini capaiannya, ya. Ingat, nah ini capaiannya. Ya. Tapi sebelum Bapak melanjut ke materi, Bapak akan bertanya dulu ya pada kalian. Mohon dijawab. Yang pertama, bagaimana sekolah yang kamu dambakan? Sekolah yang aman, Pak. Ya. Terus? Sekolah yang nyaman, Pak. Ya, yang lain? Sekolah yang bersih. Yuk, yang lain? Sekolah yang tenang. Iya, jadi sekolah nyaman, aman, tenang, dan bersih. Nah, yang kedua nih, pertanyaan kedua nih. Sekarang kita lanjut pertanyaan kedua. Ya. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk membentuk sekolah yang damai? Yo, apa? Saling menghargai, Pak. Ya, terus yang lain? Saling menghormati, Pak. Ya, yang lain? Ya, sekarang untuk pertanyaan ketiga, coba tantangan apa yang kamu ketahui di dalam menciptakan lingkungan sekolah yang damai? Apa? Coba, apa? Karakter yang berbeda-beda, Pak. Iya, betul. Terus yang lain? Belakang yang berbeda. Iya, jadi latar belakang dan karakter merupakan hambatan untuk membentuk lingkungan sekolah yang damai. Ya, untuk selanjutnya ya, supaya lebih kalian pahami, maka pada pagi ini Bapak akan membuat beberapa kelompok. Di antaranya, satu sebagai kelompok pembuli, dua kelompok yang dibulinya, dan ketiga yang pembelanya. Paham? Lo so pintar najis. So rajin. Cakep lu. Dari peragaan tadi, kalian bisa melihat bagaimana yang dibully, bagaimana yang tidak dibully, yang membulinya. Maka Bapak akan bertanya, kenapa bullying ini dapat terjadi? Sirik, Pak. Oh, ya, terus yang lain? Ingin berpuasa, Pak. Ya, terus? Kalah saing, Pak. Iya, bisa, betul. Jadi 4 poin tadi yang dijabarkan oleh teman kalian itu benar. Ya, itu yang bisa menunjukkan dapatnya terjadi bullying. Ya, sekarang lanjutkan pertanyaan kedua ya. Itu apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi bullying? Coba siapa?
Saling menghargai, Pak. Ya, terus yang lain ada? Apa? Coba yang lain. Saling kompak. Ya, terus yang lainnya ada lagi? Saling menghargai salah satunya. Sekarang Bapak dengan pertanyaan ketiga ya. Di mana pertanyaannya yaitu, jika kamu punya kekuatan, apa yang kamu lakukan? Coba siapa? Coba. Akan membantu orang lain, Pak. Tuh, terus yang lain? Iya, akan melawan orang bully. Itulah kedua kegiatan yang perlu dilakukan apabila kita atau kalian punya kekuatan. Kita lanjutkan dengan materinya ya, yaitu mengenai sekolah damai tadi. Jadi, di dalam keberlangsungan belajar ini, sekolah perlu damai. Di mana yang disebut damai adalah nyaman, tenang, kondusif. Sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Nah, hal ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Sehingga lingkungan sekolah tetap damai. Yang pertama, kapasitas. Kapasitas itu bagian prasarana dan kemampuan kita. Yang kedua, interaksi, hubungan. Dan yang ketiga, kerentanan. Jurang pemisah. Ego dan sebagainya. Apabila semua faktor ini terpenuhi dan dapat kita laksanakan, itu insya Allah lingkungan damai sekolah akan tercipta. Kapasitasnya terpenuhi, kerentanannya dapat dikurangi, interaksinya berjalan baik, maka lingkungan sekolah damai akan tercipta. Itu. Dengan sekolah damai, proses belajar mengajar akan berjalan lancar, nyaman, tenang, dan berhasil. Selanjutnya, dari ketiga faktor tadi, kita sekarang masuk ke faktor yang kedua, itu kapasitas. Di mana kapasitas ini perlu ditingkatkan. Sehingga apabila kapasitas yang mendukung terciptanya lingkungan sekolah damai dapat ditingkatkan, insya Allah ya, dengan dukungan kapasitas yang kuat, maka tercipta sudah sekolah yang damai. Nah, untuk selanjutnya, maka Bapak ingin bertanya, jadi apa yang dimaksud dengan sekolah damai? Coba. Sekolah yang apa? Nyaman, aman, terus dan damai. Jadi nyaman, aman, dan damai. Maka tercipta lingkungan sekolah yang damai. Tadi kalian sudah menyebutkan sekolah damai adalah nyaman, aman, tenang, dan damai. Nah, sekarang Bapak lanjutkan dengan faktor-faktor untuk mendukung tercipta sekolah damai. 1, adanya kebijakan atau aturan yang mengarah terhadap tercipta sekolah damai. Yang kedua, interaksi, hubungan antar manusia atau siswa dengan siswa, guru, dan pimpinan. Semua itu akan membentuk terciptanya sekolah damai. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah sarana, prasarana ya. Apabila sarana mendukung, insya Allah lingkungan sekolah damai akan tercipta. Dan faktor yang terakhir yaitu partisipasi. Nah ini, partisipasi ini adanya sumbangsaran atau keikutsertaan siswa baik di dalam hal yang baik-baik saja, yang mengurangi proses terjadinya lingkungan sekolah yang kurang baik. Tadi sudah kita bahas mengenai kapasitas. Sekarang konsep yang ketiga adalah konsep kerentanan. Ya, konsep kerentanan. Coba Bapak tanya, coba apa konsep kerentanan? Kerentanannya itu suatu tindakan, salah satu contohnya perundungan. Karena dengan perundungan rentan untuk timbul masalah sekolah tidak damai. Atau sering dikenal sekarang bullying lah. Itu merupakan kerentanan yang bisa menimbulkan tidak terciptanya lingkungan sekolah yang damai.
Dari cerita tadi, coba Bapak ingin bertanya, pernahkah kamu melihat perundungan? Nah, contohnya apa? Iya. Terus yang kedua, pertanyaan keduanya ya. Pernahkah kamu mengalami? Tidak. Tidak. Benar tidak ya? Yang ketiganya, apakah kamu tahu dampak terhadap perundungan atau pemulihan? Nah, kalau tidak tahu, Bapak akan tayangkan contoh video mengenai perundungan ya. Sekarang coba kalian perhatikan video di depan ini ya. Nah, amati dan telaah. Kamu mungkin sering lihat perilaku Yayan dan Suryo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Dalam kehidupan nyata, kuat di sini bisa dari fisik, status sosial, atau jabatan. Contohnya ada kayak Dayan yang punya fisik lebih kuat dan besar kepada Nobita yang fisiknya lebih kecil dan lemah. Tapi bukan berarti orang-orang yang lebih kuat itu selalu jadi pelaku bullying ya. Ada faktor lain yang membuat seseorang melakukan bullying. Misalnya lain. Kalau dilihat dari bentuknya, bullying ini bisa bermacam-macam kok. Di antaranya, ada physical bullying. Yang paling banyak terjadi saat ini adalah cyberbullying atau perilaku bullying di internet dan media sosial. Misalnya aja, catcalling. Dari hasil penelitian kalian, pandangan kalian tadi dari video, Bapak bertanya, apa akibat dari bullying ini? Kurang percaya diri, Pak. Ya, terus? Trauma, Pak. Ya, yang lain? Bisa menimbulkan kematian. Ya. Udah, ada yang lain di sini? Iya, betul. Jadi, satu, stres, kurang percaya diri, trauma, bahkan sampai mencapai kepada tingkat kematian. Makanya jangan sekali-kali kita melakukan bullying dan membiarkan orang melakukan bullying. Paham? Selanjutnya Bapak akan menugaskan pada kalian untuk membuat kesimpulan apa saja kapasitas, kerentanan, dan ancaman yang ada di sekolah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, program apa saja yang sudah ada di sekolah kita untuk menumbuhkan sekolah damai. Silakan. Buka. Udah selesai belum? Kalau udah selesai, Bapak ucapkan alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya, pertemuan kali ini Bapak cukup sekian dan Bapak berikan terima kasih kepada kalian serta diakhiri pada pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.